Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Bengi, warga Cilegon dan sekitarnya dan Indonesia pada umumnya. Kang Nur malam hari ini mendampingi kita semua untuk diskusi persoalan masalah Pilkada Kota Cilegon 2020. Malam ini kedatangan tamu istimewa, anak muda Cilegon yang diberi kepercayaan penuh sebagai ketua tim pemenangan dari Mulia. Nah, soal Mulia, apa itu Mulia dan kenapa Mulia ikut terlibat dan bagaimana proses perjalanan yang sudah diikuti oleh Mulia pada pilkada ini, kita kenalan langsung dengan Pak Ahmad Munji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak, masyarakat ingin tahu apa yang melatar belakangi Pak Haji Mumu dan Pak Firman Mutakin ikut kontestasi pilkada tahun ini di Cilegon. Nah, kan Pak. Pak Haji Ali Mujidin dan Pak Firman Mutakin ingin melakukan perubahan yang konkret dan real, yaitu mengentaskan pengangguran, kemudian perbaikan sisi ekonomi masyarakat. Yang kita lihat bahwa di kota Cilegon ini banjir tidak diurus, kemudian pasar juga tidak diurus secara maksimal, kemudian kondisi infrastruktur juga kalau menurut saya terabaikan. Nah, inilah fakta-fakta yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa Cilegon ini harus ada perubahan. Gitu. Ya, jadi karena kepedulian terhadap keadaan Cilegon inilah yang mendorong beliau itu untuk ikut tampil pada kontestasi ini. Kemudian seberapa besar dukungan masyarakat? Kemudian beliau mengambil jalur independen, Pak. Pak Haji Ali Mujahidin ini dari awal semenjak beliau mendapatkan dukungan langsung ya, dengan kertas dukungan yang hampir 100.000 ya. Kemudian kita serahkan ke KPU 59.000 sekian lah. Kemudian di Verfak dan kemudian beliau lolos murni 39.262. Ini adalah bukti konkret real bahwa masyarakat Cilegon dalam mengusung Bapak Haji Ali Mujahidin itu menginginkan perubahan. Dan tidak seluruh calon independen itu lolos. Ya, tidak semua calon independen lolos, ada 3 calon ya. Nah, hanya Pak Haji Ali Mujahidin yang lolos, dan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Cilegon ingin adanya perubahan yang bisa Pak Haji Mu yang melaksanakan. Nah, berikutnya Pak, masyarakat kan kurang paham tentang tahapan pilkada yang sudah dilampaui sampai tahap ini. Kira-kira apa saja Pak tahapan pilkada yang sudah diikuti oleh calon maupun oleh kontestan atau oleh penyelenggara? Dalam pilkada serentak kali ini, ini kan ada peraturan yang karena adanya COVID-19 ini ya. Jadi kami ingat bahwa peraturannya peraturan rasa COVID lah KPU sekarang ini. Setiap pertemuan pun dibatasi, adanya tatap muka terbatas. Jadi sekarang sudah masuk masa kampanye nih sekarang? Sini udah masuk masa kampanye Pak. Dari tanggal berapa? Masuk kampanye itu mulai tanggal 4 Oktober, kemudian nanti berakhir tanggal 5 Desember ya. Kemudian nanti pencoblosan di tanggal 9 dan di antara tanggal Desember, 5 sampai 9 adalah masa tenang. Iya, tenang. Bagaimana pengalaman sekarang menghadapi kampanye yang banyak sekali, aturan apa saja yang dilakukan oleh KPU terkait dengan soal kampanye kali ini? Dalam kampanye terbatas ini banyak aturan yang harus kita taati, karena ini kan salah satu upaya juga bahwa kita taat terhadap aturan KPU. Salah satu contoh kita ambil lah, kita setiap pertemuan terbatas itu kita batasi 50 sesuai aturan. Kemudian setiap pertemuan juga kita melakukan upaya-upaya protokol kesehatan, yaitu cek suhu, kemudian memakai hand sanitizer, masker. Nah, upaya ini kita lakukan dalam rangka supaya tidak muncul klaster baru dengan kampanye yang serba diatur ini seperti itu. Ya, dan tim Mulia bisa menyelenggarakan kampanye itu dengan baik. Alhamdulillah, semaksimal mungkin tim Mulia ini kita melaksanakan. Tiap hari kita melaksanakan itu, dan kita berupaya juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa kita adalah tim yang solid dan pendukung kita adalah pendukung yang mentaati aturan pemerintah. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan undangan kampanye yang dilakukan atau kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Mulia? Tim Mulia ini kan membagi dua
dua tim kegiatan ya. Ya. Pak Haji Ali Mujahidin itu fokus menerima tamu-tamu, kemudian kita anggap pertemuan terbatas itu di tempat lah, di tempat pemenangan rumah pemenangan mulia. Sedangkan Pak Firman Mutakin itu tur langsung ketemu dengan pendukung di titik-titik yang sudah kita tentukan. Kurang lebih ada 200 titik yang akan didatangi oleh Pak Firman dalam 2 bulan ini, 2 bulan ke belakang ini ya, karena kita udah ada yang udah jalan di 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Di dalam menjaring dukungan Pak, tim mulia ini apa bentuknya, seperti apa untuk menjaring, lewat kelompok kah, lewat organisasi apa yang dilakukan? Mungkin ada kelompok-kelompok kah yang untuk mendekati masyarakat, untuk menyampaikan program-program dan visi misinya, tim mulia ini langsung ketemu dengan masyarakat, difasilitasi oleh tim jaringan, kemudian relawan. Nah, dalam rangka itu program yang kita sampaikan semoga bisa nyampe ke masyarakat dan masyarakat mengerti bahwa keinginan mulia ini terkait perubahan Kota Cilegon sampai ke mereka seperti itu. Kalau saya baca dari visi misi mulia, ada istilah 12 karse. Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan, Pak? 12 karse itu 12 program ya. Karse itu bahasa orang Banten, orang Cilegon, yaitu 12 harapan, 12 cita-cita, yang mana 12 program itu adalah mencakup program-program unggulan yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Haji Ali Mujahidin dan Pak Firman Mutakin setelah beliau nanti menjadi wali kota insya Allah. Prioritasnya apa saja Pak yang kira-kira menjadi kebutuhan masyarakat ya? Yang menjadi prioritas utama adalah terkait pendidikan. Yaitu pendidikan keagamaan atau pendidikan umum? Pendidikan itu kita pendidikan agama ya, madrasah dan pondok pesantren. Apa madrasah akan dapat perhatian apa kira-kira dari mulia? Di Kota Cilegon ini madrasah emang itu di bawah Kemenag ya. Kita tahu itu. Di Cilegon juga madrasah ini kalau saya ngelihat ya, itu seperti di anak didikan lah gitu, terutama madrasah yang non formal gitu kan. Kemudian bentuk bantuan apa Pak? Bentuk bantuan ada biaya kah? Ada bantuan apakah? Kita sih menginginkan ya pemerintah Kota Cilegon itu perhatian terhadap pendidikan formal, non formal ya, yaitu madrasah dan pondok pesantren, karena kita melihat pendidikan agama ini sangat penting di Cilegon, terutama masyarakat Cilegon kan heterogen, kemudian masyarakat Cilegon juga terkenal dengan kota santri dan industri. Kita menginginkan bahwa dengan kepedulian pemerintah terhadap pondok pesantren dan madrasah itu bisa mengembalikan dan bisa memperbaiki lah, setidaknya mempertahankan tradisi keagamaan di Kota Cilegon. Nah, kalau saya baca sih akan kelihatannya ada istilah BOM ya, bantuan operasional madrasah. Jadi itu hal baru Pak, saya kira mungkin. Kita menginginkan adanya keberpihakan, pemerintah Kota Cilegon terhadap madrasah, karena madrasah di Cilegon ini kan jumlahnya cukup banyak ya, terutama madrasah yang kita anggap seperti mungkin kalau terkenal sekolah sore lah gitu kan. Ini kan perhatian pemerintah sangat minim lah, apalagi terhadap guru-gurunya, hanya mengandalkan 450.000 gitu kan selama kadang 3 bulan, kadang 6 bulan kan kasihan lah. Kayak gitu. Nunggu berbulan-bulan. Nah itu salah satu perhatian. Itu akan ditingkatkan juga. Ya, insya Allah. Insya Allah kalau Pak Haji Ali Mujahidin terpilih sebagai sudah diprogramkan. Kemudian pendidikan formalnya apa Pak? Tambahan dari yang selama ini sudah ada. Pendidikan formalnya kita juga akan memberikan namanya beasiswa plus lah. Atau di program 12 karse itu pendidikan plus. Kita menginginkan bahwa selain bantuan dari APBN dari pemerintah pusat, ada juga perhatian dari pemerintah daerah, yaitu melalui Bosda. Jadi ada tambahan dalam. Ada tambahan lah, supaya itu bisa membantu meringankan beban orang tua terhadap anaknya. Juga apa Pak, kan saya lihat juga ada kartu apa yang kelihatannya di luar Bosda masih ada lagi tambahan. Kita mungkin adanya kartu Cilegon Pintar gitu kan. Nah, itu kan lebih
Untuk seperti menambah lagi, untuk menambah lagi ya. Karena kita di situ ada siswa-siswa pasti yang berprestasi, Ya. kemudian siswa yang membutuhkan perhatian lah dari pemerintah. Soal di luar pendidikan Pak, mungkin tadi sudah menyebut soal buruh. Apa yang tadi jadi soal dengan buruh di Cilegon? Di Cilegon ini benar kota industri, Ya. tapi penyerapan tenaga kerja belum maksimal. Nah, kita menginginkan adanya perhatian dari pemerintah, bukan hanya mengadakan industri, tapi pemerintah juga harus membuatkan usaha-usaha atau lembaga-lembaga yang bisa mengakomodir pengangguran yang ada di kota Cilegon gitu kan. Nah, ini keberpihakan pemerintah itu kita minta, dan insya Allah Pak Haji Alimuddin bisa mewujudkan itu. Ya. Nah, kemudian akan ada solusi buat para yang selama ini merasa belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Insya Allah lah, Pak Haji Alimuddin ini kan pernah jadi ketua Kadin. Ketua Kadin. Dia Ya. mengerti bagaimana membuat peluang-peluang usaha UMKM yang bisa diisi oleh masyarakat kita yang menginginkan ada perbaikan ekonomi. Ya. Hal lain lagi Pak, tentang mungkin infrastruktur, apa yang ingin dilakukan terhadap infrastruktur di kota Cilegon Pak? Mungkin merasa bermasalah ya. bangunan-bangunan. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Ya. Di kota Cilegon itu banyak pembangunan, banyak infrastruktur yang benar dibangun, Ya. tapi kita ngelihatnya tidak maksimal lah, Ya. atau bisa sebut kita mungkin tidak berkualitas seperti itu. Ya. Karena dengan contoh lah, Ya. Lingkar Selatan itu kan dibangun dengan luar biasa, tapi lihat kondisinya sekarang seperti apa. Kemudian pembangunan JLU juga mandek. Ya. Kemudian stadion juga kita melihat bahwa dengan pembangunan stadion itu sampai sekarang belum terwujud tuh. Bapak tertarik dengan pasar Kerangkot nggak kira-kira? Pasar Kerangkot itu kita anggap bukan kayak pasar gitu kan. Pasarnya harusnya bersih, Ya. orang nyaman belanja, itu Ya. makanya kelihatan kumuh gitu kan. Ya. Nah, ini kan harus jadi perhatian utama. Ya. Dan kita Paslon Mulia ini menginginkan pasar Cilegon itu harus modern lah, bersih dan nyaman untuk orang belanja. Jadi hal-hal yang tadi isu itu menjadi persoalan yang dilihat oleh Pak Haji Mumu dan Pak Firman, kemudian beliau bersedia untuk kemudian ikut tampil di apa keyakinan tim Mulia kemudian untuk support supaya bisa berhasil menjadi orang nomor satu di Cilegon. Isu-isu di Cilegon terkait pengangguran, pasar, banjir itu kan bukan isu isapan jempol ya, Bukan hoax. bukan hoax ya, bukan Ya. hoax. Itu masyarakat langsung yang melihat dan masyarakat langsung menyampaikan ke kita. Ya. Cilegon ini banyak uangnya tapi gini-gini aja. Ya. Nah, ini kan yang mendasari kita bahwa Cilegon ini harus berubah. Cilegon itu harus melakukan perubahan-perubahan Ya. yang insya Allah nanti Pak Haji Alimuddin sebagai pimpinan daerah itu bisa mewujudkan dengan 12 program yang beliau canangkan itu. Mulia sangat berani menggunakan tagline dinasti korupsi. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh tim Mulia? Dinasti korupsi Ya. harus terhenti. Nah, Ya. ini menarik ya. Ya. Kami sebagai tim juga itu mendiskusikannya luar biasa. Ya. Jadi dinasti korupsi harus terhenti itu tagline yang membuat orang semua bertanya, Pak. Ya. Kamu kenapa bisa milih dinasti korupsi harus terhenti? Karena kita ini menginginkan ya, Ya. bukan hanya kita, masyarakat Cilegon yang mengusung Pak Haji Alimuddin dan Pak Firman Mutakin ini menginginkan ada pemerintahan yang bersih. Ya. Terutama bersih dalam birokrasi. Ya. Kita tahu Cilegon Ya. ini selama 20 tahun ini lingkarannya ya lingkaran kelompok itu saja. Seperti itu. Sampai-sampai saya melihat di media sosial, lamun bukan saudaranya mak, lamun udah duluri mak gati primen-primen ge. Nah, ini kan contoh-contoh kecil bahwa Cilegon ini lingkaran seperti itu ya harus diselesaikan lah oleh masyarakat sendiri. Makanya kita mengharapkan dinasti korupsi harus terhenti ini, harapan masyarakat ini ya bisa kita wujudkan oleh kita di tahun 2020 ini. Artinya bahwa dinasti korupsi itu bagian dari persoalan di Kota Cilegon. Ya, kita menganggap dinasti korupsi itu persoalan yang serius. Ya. Kenapa? Ya, kita tidak menafikan ya, dua kali wali kota Cilegon itu masuk penjara, ditangkap KPK itu gara-gara ya korupsi seperti itu. Dan ini kan Ya. bisa kita lihat seperti itu.
Lalu sekarang apa himbauan Pak Munji sebagai Ketua Tim Mulia terkait kepada masyarakat supaya masyarakat bisa terlibat langsung dalam pilkada ke depan, supaya aktif dan juga pelaksanaannya juga bisa terlaksana dengan baik. Kita mengharapkan kepada masyarakat Cilegon dalam pilkada serentak 2020 ini untuk bersama-sama kita sukseskan dengan cara-cara yang baik, kemudian mentaati aturan KPU, kemudian kita juga melihat DPT bahwa Cilegon ini DPT yang sangat besar ya, 297.450 ini kita bareng-bareng yuk nyoblos untuk sukseskan pilkada 9 Desember 2020. Terutama kita ajak masyarakat untuk mencoblos nomor 1 Pak Haji Ali Mujahidin agar perubahan Kota Cilegon itu bisa kita wujudkan bersama. Bapak yakin yang Bapak dukung bakal menang? Insya Allah, kalau saya sebagai ketua tim harus yakin lah, karena tim kita solid, tim kita juga bergerak masif ke masyarakat, dan tim kita bisa mengedukasi masyarakat supaya nyoblos di tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih Pak Munji. Sahabat Kopi Bengi, kita ketemu pada fase yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.